Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Elisa Diatri dengan NIM S1031201011. Kali ini saya akan membahas mengenai analisis pola pergerakan penduduk serta dampaknya pada wilayah. Mobilitas penduduk dapat diartikan sebagai perpindahan penduduk dari satu tempat ke tempat lainnya. Penduduk melakukan mobilitas untuk memperoleh sesuatu yang tidak tersedia di daerah asalnya. Alasan melakukan mobilitas sangat beragam, tetapi pada umumnya karena alasan ekonomi. Karakteristik ruang dan sumber daya yang berbeda pada tiap wilayah di Indonesia mendorong penduduk untuk melakukan mobilitas penduduk. Mobilitas tersebut mencakup pergerakan sumber daya berupa barang atau komoditas antar ruang. Penyebab mobilitas penduduk yang dalam melakukan mobilitas bukanlah semata-mata untuk berpindah tempat saja, tetapi hal tersebut dilakukan oleh karena adanya dorongan dari tiga faktor, yaitu penarik, pendorong, dan kendala. Penarik yang bersifat sentripetal. Berpindahnya seseorang ke daerah tujuan disebabkan oleh adanya beberapa faktor penarik, yaitu 1. Kesempatan untuk bekerja sesuai dengan latar belakang profesinya dibandingkan jika berada di daerah asal. 2. Kesempatan memperoleh pendapatan yang lebih tinggi. 3. Kesempatan untuk memperoleh pendidikan atau pelatihan sesuai dengan spesialisasi yang dikehendaki lebih tinggi. 4. Keadaan lingkungan yang menyenangkan seperti cuaca, perumahan, sekolah, dan fasilitas umum lainnya. Ketergantungan seperti dari seorang istri terhadap suaminya yang tinggal di tempat yang dituju. Dan terakhir, penyediaan untuk melakukan berbagai kegiatan yang berbeda atau yang baru dilihat dari berbagai sisi pengertian lingkungan, penduduk, atau budaya masyarakat sekitar. Perpindahan penduduk dari daerah asal dimungkinkan oleh adanya beberapa faktor pendorong, yaitu 1. Terjadinya penurunan dalam pengertian sumber daya alam. 2. Hilangnya mata pencarian. 3. Diskriminasi yang bersifat penekanan atau penyisihan. Pudarnya rasa ketertarikan terhadap kesamaan kepercayaan, kebiasaan, atau kebersamaan perilaku baik antar anggota keluarga maupun masyarakat sekitar. 4. Menjauhkan diri dari masyarakat karena tidak lagi memiliki kesempatan untuk pengembangan diri, pekerjaan, atau perkawinan. 5. Menjauhkan diri dari masyarakat karena terjadi bencana alam seperti banjir, kebakaran, kekeringan, gempa bumi, atau epidemik penyakit. Dampak dari pola pergerakan penduduk atau mobilitas penduduk bagi daerah yang ditinggalkan dan daerah tujuan. Pertama, dampak bagi daerah ditinggalkan, yaitu dampak positifnya berkurangnya jumlah penduduk. 2. Berkurangnya jumlah pengangguran. Sedangkan dampak negatifnya berkurangnya tenaga kerja muda, menurunnya stabilitas keamanan, tenaga penggarap pertanian pun berkurang. Sedangkan dampak bagi daerah yang dituju, yaitu dampak positifnya meningkatkan jumlah tenaga kerja di daerah tujuan karena datangnya para pendatang dari daerah lain, terjadinya percampuran budaya antar penduduk asli daerah tersebut dengan para pendatang yang menciptakan kebudayaan baru. Dampak negatifnya, pertama, kepadatan penduduk meningkat karena banyaknya pendatang dari daerah lain. 2. Kepadatan lalu lintas meningkat. 3. Munculnya pemukiman kumuh karena banyaknya penduduk yang tidak diimbangi dengan luasnya tanah yang tidak berubah. 4. Lapangan kerja yang berkurang karena pencari kerja yang semakin banyak, sehingga persaingan juga semakin meningkat. Sekian pembahasan dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.